Dan Sinja ini kan sebenarnya kan belum waktunya ngepam. Nggak wajar lah kalau dia pam tinggi-tinggi untuk saat ini. Holdernya baru berapa? Gini Pak, Ya kan? ngepam itu wajar terakhir-terakhir ya. Tapi roadmapnya udah menyimpang Pak, udah Pak. Pertama udah dia janji ke kuartal 1, kuartal 2-nya mau masuk di tier 1, nggak jadi. Men siapa yang nggak kecewa kayak gitu? Kecewa nggak kira-kira? Kalau begitu sih ya kecewa, tapi kalau kita lihat kita lihat di belakangannya, Dev ini kan bertanggung jawab banget ya. Karena apa? Bertanggung jawabnya begini loh Pak Raden. Kemarin kan ada kehilangan token. Kehilangan token kan kemarin diganti sama dia. Benar. Iya kan? Itu yang coba Dev token lain mana bisa seperti si Dev Sinja begini, ada token hilang dia nggak mau tahu kan. Kemarin kan Dev Sinja kan ganti token orang. Gitu. Cuma di bagian ini Pak, di bagian apa aktifnya apa enggaknya kita sebagai holder dari Indonesia Pak, kita kalah sama holder dari sana Pak, dari Perindapan kita kalah Pak, speaknya Pak. Kita waktu AMA aja udah nggak ada yang datang. Paling aku sama beberapa orang, 3 orang itu pun nanya. Itu pun nggak ada yang lain udah. Itu udah bikin malas. Itu AMA ke-74 kalau nggak salah terakhir mungkin. Saya sih nggak tahu ya kalau gitu. Nah itu makanya nggak ada yang ikut, itu nggak tahu. Itu jadi sepertinya mau berbicara tuh. Ada yang mau berbicara tuh. Kasih dia ngomong dulu lah. Suara gua agak habis Pak. Maaf ya, ini Mas Raden. Salam kenal ya dari saya. Tadi saya dengar yang masalah tier 1 itu kan menyimpang dari roadmap kan. Ya lanjutkan Pak. Itu yang dimaksudkan menyimpang itu sebenarnya nggak menyimpang. Sebetulnya itu bukan menyimpang. Kenapa saya mengatakan tidak menyimpang? Yang pertama, tier 1 itu bukan sembarangan seperti tier-tier yang ada di dasar. Contohnya itu ada di dasar. Kalau tier 1 kan harus volume tinggi, terus harus ada yang namanya harus refleksi. Nah, terus suplainya juga tidak harus sebanyak itu. Nah, itu kan maksudnya itu bukan menyimpang. Tidak jadi terus dikatakan minggu depan tier 1 ternyata gagal, minggu depan lagi tier 1 ternyata gagal. Itu bukan tidak berusaha, bukan menyimpang, bukan tidak ada usaha, tapi dari tier 1-nya itu mengharuskan volume itu tinggi ataupun volume itu besar. Nah di situ yang dimaksudkan itu seperti apa ya, tantangannya di situ. Jadi yang sebelumnya Mr. Cliff itu mungkin ada kesalahan seperti terlalu cepat mengatakan kayak minggu depan tier 1. Setelah ada kesalahan itu kesini Mr. Cliff tidak seperti itu lagi sekarang. Jadi yang Mr. Cliff itu seperti biar tier 1 yang mengatakan sendiri kapan, di mana, bulan apa, tahun apa Sinja bisa listing di tier 1 seperti itu. Makanya kenapa mengejar volume? Sinja akan diadakan ataupun launching ya listing di BSC. BSC itu kan tahu sendiri kayak fee-nya lebih murah kan. Kalau fee-nya lebih murah itu kan banyak orang yang beli, walaupun 100.000, 200.000 katakan dalam rupiah lah, 200.000, 20.000 kan bisa beli. Nah itu kan hanya menambah volume perdagangan yang untuk saat ini. Makanya nanti akan diadakan listing di BSC. Jadi tidak menyimpang, sebetulnya bukan menyimpang, hanya saja tantangannya itu terlalu berat untuk saat ini. Seperti itu Pak. Nah itu Pak, itu perlu diangkat juga Pak. Maksudku juga satu Pak, itu ada dua poin Pak. Yang satu memang itu yang Bapak bilang itu. Yang kedua speaknya kurang Pak Indonesia Pak.
itu kan di roadmapnya kan kelihatan kalau sudah terjadi launching Dojo Swap atau Katana Wallet itu kan ada jaringan yang di Bright, jaringan yang di dijembatani ke ETH, ke Polygon atau ke BNB. Itu satu pun sekarang belum ada yang diangkat, Pak. Gitu loh. Mungkin harganya turun gara-gara itu juga bisa kan. Nah, kita kasih contoh yang token-token yang udah ada 2 jaringan, BNB sama ETH. Itu biasanya cepat naiknya, Pak, daripada jaringan yang masih di ETH aja atau BNB aja. Itu kita switchnya kurang sebenarnya dari Indonesia itu. Yang pertama itu, yang kedua kelihatan nggak solid, Pak. Kelihatan nggak solid. Yang kedua, kita speak up sendiri di sana, speak up sendiri dah. ikut sendiri. Tiap hari 1-70 ikut sendiri. Kira-kira jenuh nggak kayak gitu? Jenuh, Pak. Maksudnya aman mana itu? Maksudnya ada Bro VA. Ama ya di YouTube, Pak. Di YouTube bisa, ikut di Twitter bisa. Aku dua-duanya ikut. Maksudnya itu yang dimaksud Bapak itu bosannya itu seperti apa? Seperti itu loh. Yang dalam artian nggak ada speak, yaitu entah itu di amanya atau di istilahnya di inboxnya Cliff gitu, kita ngomong aja, ngobrol aja sama langsung ke developernya kan bisa, Pak. Dia kan punya Twitter sendiri istilahnya gitu. Waktu Bro VA mau bicara itu. Siapa itu? Bro VA mau bicara itu. Silakan. Dipersilakan Bro VA. Silakan. nggak diangkat sama admin mungkin. Ya mungkin sekedar masukan aja lah, Pak. Mungkin sekedar masukan aja. Seperti itu. Enggak, yang tadi saya mau menerangkan sedikit lah ya, meski nggak keseluruhan benar. Yang pertanyaan yang pertama itu kan mengatakan kayak seperti holder Indonesia itu kurang bersimpati, kurang bersemangat, seperti itu maksudnya. Seperti itu, Pak. Setahu saya seperti itu, Pak. Yang saya artikan kenapa seperti itu. Ini yang saya maksud ini rata-rata ya. Rata-rata holder Indonesia itu tidak seperti holder luar negeri. Yang kenapa seperti itu? Rata-rata holder Indonesia itu bisa dikatakan bocil lah. Bukan saya mengatakan Anda bocil ataupun siapa yang di sini bocil, enggak. Tapi ini hanya rata-rata. Kenapa dikatakan bocil? Yang pertama, pikirannya itu mudah terpengaruh. Kenapa mudah terpengaruh? Kita nggak membaca roadmap, kita nggak membaca jalannya, kita nggak melihat di tele ada informasi ataupun di Twitter nggak ada informasi, tapi hanya mendengar dari teman ataupun saudara ataupun siapa. Oh, Sinja bagus, besok mau naik 1000%, besok mau naik 10x, 100x, terus beli itu Sinja itu terus beli. Nah, salahnya di situ salahnya, letak salahnya itu di situ sebenarnya. Makanya dikatakan dior dulu sebelum beli, silahkan. Jadi nanti nggak ada yang katanya Sinja seperti ini, Sinja ini, Sinja itu. Kalau sudah dior nggak akan mengatakan hal seperti itu, walaupun sampai turun 80% ataupun 90%, katakan 100%, uang $100 jadi $1, nggak akan mengatakan hal seperti itu, tapi akan menunggu sesuatu mungkin kayak suatu saat lah, akan kayak seperti hipnya. Sejak kan belum ada waktu ngehipnya, belum ada. Nah, di situ yang saya maksudkan itu perbedaan holder Indonesia sama holder luar negeri. Di situ kebanyakan rata-rata holder Indonesia itu tidak pure dulu, tapi hanya kena FOMO terus beli, ujung-ujungnya jadi kayak umpama fooder ataupun Sinja rupul. Kenapa bisa mengatakan Sinja rupul? Kan belum tentu itu Sinja rupul, ataupun belum tentu itu koin scam, karena dia tidak pure dulu. Seperti itu intinya. Jadi disitulah orang mengatakan holder Indonesia itu tidak solid, holder Indonesia itu tidak kompak ataupun tidak apa. Jadi sebelum kita beli, kita lebih baik pure dulu. Do you own risk? Jadi
biar nggak omongan ataupun kata-kata orang lain kita selalu ambil hati. Yang paling susah itu kalau ketika orang ngomong langsung masuk ke dalam hati, itu yang paling susah. Terus tadi yang nomor 2 gimana ya Pak ya? Saya tadi lupa. Ini Pak, apa masalah jaringan? Itu kan di website kan kelihatan itu di bawah itu kan, kalau Dojo Swap udah rilis, dia kan ada di bright jaringan Ethereum, BNB sama Polygon itu loh. Polygon, ya. Itu kan belum terrealisasi toh. Nah itu dari pihaknya Indonesia juga nggak ada speak gitu loh. Waktu di amannya itu hanya pihak-pihak yang dari mana? Dari golongannya Perindapan sana, itu speaknya kalau masuk di apa? Pasir X atau di walletnya orang-orang sana, ya mohonlah jebret itu bisa dibeli pakai bisa di trade jaringannya ke banyak jaringan selain Ethereum gitu. Soalnya kalau mereka itu mainnya biasanya beli kalau nggak di Trust Wallet, di SafePal, itu pun fee-nya besar Pak. Kalau kita nge-swap itu udah jadi minus itu dari kita. Bukan kita kok Ethereum, boy, jaringan Ethereum manti rupul, enggak, itu malah jadi minusnya dari situ. Dan speaknya kurang itu loh dari grup, ngerti? Nah itu yang jadi minusnya. Yang saya maksudkan, kenapa speaknya nggak ada speaknya dari tim ataupun dev? Kenapa tim dan dev tidak terus langsung secara terang-terangan mengatakan besok akan launching ataupun list di BSC, di jaringan Binance Smart Chain ataupun di jaringan Polygon Matic? Karena apa? Karena ketika dev dan tim mengatakan hal seperti itu dan ada kendala, ya ini ada kendala, kita kan nggak tahu kedepannya ada kendala seperti apa, itu akan menambah kekecewaan. Jadi seperti itu, kayak dulu pertama kali launching Dojo Swap, tim dan dev mengatakan tanggal sekian, hari ini, minggu ini, bulan ini, enggak. Karena apa? Ketika hal itu diketahui publik, pasti akan ada yang namanya muncul Dojo Swap yang lain. Nah di situ itu akan memburukkan kayak nama seperti Sinja, itu akan buruk. Karena apa? Karena ketika orang beli di tempat yang scam, pasti otomatis uangnya kan hilang, ya. Kenapa kok jadi hilang? Saya belinya di sini. Karena apa? Karena sudah di pemberitahuan sebelumnya tanggal sekian. Jadi muncul semuanya banyak. Nah, yang dimaksudkan dev dan tim Sinja itu nggak mengatakan secara terang-terangan, mengantisipasi hal itu. Jadi mungkin sedikit perlahan-lahan, kayak 2 minggu ataupun 3 minggu yang akan datang akan list di jaringan BSC. Nanti setelah itu sudah launching ataupun listing di jaringan BSC, akan keluar lagi di jaringan Polygon. Di jaringan Polygon akan keluar, kemungkinan harga akan seperti ininya maksudnya seperti apa? Seperti sekarang kayak turun terus. Bukan berarti turun itu rupul, bukan berarti turun itu scam. Karena apa? Karena semua sistem itu akan menjadi satu. Jadi ketika kita mau listing di Polygon, dev dan tim otomatis kan butuh uang. Gak mungkin uang itu hanya sekedar berbicara, itu kan gak mungkin. Kemungkinan kan seperti ambil dari apa namanya ya, Sinjanya itu seperti kayak $1 juta, contohnya $1 juta diambil ke Polygon. Nah, ketika si Polygon sudah siap, sudah 100%, sudah bisa digunakan, ketika ada lebihnya dari $1 juta itu, kemungkinan akan di-burn ataupun kemungkinan akan diapakan, saya nggak tahu. Nah, mungkin akan mengatasi hal yang sesuatu yang tidak